Assalamualaikum, selamat pagi untuk anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaannya pada pagi kali ini? Sehat selalu buat kalian dan tetap semangat. Anak-anakku yang hebat, dimanapun kita ada, dimanapun kita menempat, kita wajib selalu meningkatkan kualitas kita. Dengan apa? Dengan senantiasa membaca. Ya, membaca apapun. Saat ini saya menghadap laptop, saya bisa membaca melalui laptop. Saya punya HP juga, saya bisa membaca melalui HP. Apa? Setiap info apapun bisa kita baca. Kenapa? Semakin banyak pengetahuan yang kita baca, maka keilmuan kita semakin meningkat. Oke ya, jadi kemampuan kita itu sangat ditentukan oleh kualitas bacaan kita. Semakin bagus bacaan kita, semakin bagus kualitas bacaan kita, maka kita punya kompetensi semakin hebat. Sehingga tidak ada salahnya setiap saat kita selalu membaca buku. Anak-anakku yang hebat, saat ini cukup banyak ya, kita bisa googling lewat website yang ada. Kita bisa mengakses semua pengetahuan, bahkan tidak hanya di Indonesia, dimanapun bisa kita akses. Salah satu yang cukup penting adalah buku. Kita banyak buku, semakin banyak buku semakin bagus. Jadi semisal ini banyak buku ya, ada buku yang fiksi, ada buku yang non fiksi. Ini cukup bagus untuk kita biasakan membaca. Ya, ketika kita membiasakan membaca, nanti ada peningkatan kualitas. Tentu setiap buku itu memiliki nilai-nilai yang mesti disampaikan oleh si penulis kepada pembaca. Ada sesuatu keilmuan yang mau disampaikan penulis kepada pembaca. Sehingga semakin banyak buku apapun, kita coba membaca buku apapun. Setiap buku tidak memiliki kesalahan. Ya, kadang ada yang mengatakan buku ini buku negatif yang tidak layak untuk dibaca. Kalau saya lebih condong semua buku itu bagus, tidak ada satupun buku tidak bagus. Kenapa? Otak kita itu punya kemampuan untuk mengevaluasi apakah buku itu kualitasnya bagus apa tidak, layak untuk kita jadikan pegangan apa tidak. Semakin kita membaca, semakin banyak pemahaman, maka nanti kita memiliki sebuah pemahaman yang lebih tinggi. Ya, yakin bahasanya otak kita, yakin bahasanya hati kita itu mampu mengevaluasi buku itu kualitasnya bagaimana. Ya, itu yang paling penting. Sehingga kita membiasakan untuk membaca buku. Maka sebisa mungkin, ya, kalau bisa mulai saat ini bagi kalian, jangan bangga ketika kalian banyak mengumpulkan pakaian, banyak mengumpulkan alat-alat apapun. Ya, itu dianggap sebuah kekayaan. Tentu tidak. Maka pesan saya kalau bisa mulai saat ini, ayo kita kumpulkan sebanyak-banyaknya buku. Senantiasa setiap bulan kita membeli buku. Yakin bahasanya buku itu sebagai investasi pengetahuan kita. Ya, ada nilai positif ketika kita banyak membaca buku. Ya, ada banyak nilai positif, tentu kita akan mendapatkan keilmuan yang lebih dalam. Ketika kita membaca buku dengan di web, pendapat saya akan lebih bagus ketika kita membaca buku. Kenapa? Apalagi buku-buku yang sudah ada ISBN-nya, yang sudah diakui, itu tentu dapat jaminan kualitasnya, isinya. Ya, beda dengan yang di web. Kalau di web kadang-kala apalagi di blog-blog itu ya, apalagi di sosmed, lewat WA dan lain sebagainya, kita belum tahu itu hoax apa tidak. Tetapi ketika di buku ada alamat dan lain sebagainya yang bisa kita evaluasi. Bagaimana isinya, penulisnya siapa, alamatnya di mana, bahkan teleponnya itu bisa kita akses. Satu saat kita ingin tahu bagaimana kedalaman buku itu, kita menghubungi masih bisa. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Apa sih bedanya buku fiksi dan non-fiksi? Tentu bahasa simpelnya, kalau buku fiksi itu buku-buku yang tidak nyata, sesuatu kisah-kisah tidak nyata, semisal kayak novel, puisi, naskah-naskah film, itu semuanya masuk fiksi. Sedangkan kalau non-fiksi itu adalah buku-buku yang nyata.
Ya, semisal buku-buku tentang penelitian, ya, tentang sebuah fakta-fakta yang ada, ya, tentang bangsa Indonesia, tentang kebudayaan yang kemudian dituliskan, itu menjadi buku-buku non-fiksi. Ya, nanti selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi. Saya minta kamu simak dengan baik, kamu pahami dengan baik, ya, sehingga kita punya pemahaman dengan baik. Silakan saksikan. Berliterasi dengan buku non-fiksi. Buku fiksi dan non-fiksi. A. Genre buku. B. Unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. C. Peta pikiran atau garis alur atau rangkuman. D. Hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. E. Tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. A. Genre buku. Terdapat buku fiksi, yaitu roman, novel, dan novelet, antologi cerpen. Kemudian buku non-fiksi berupa biografi, buku pendamping, kamus, ensiklopedia, literatur, dan buku motivasi. B. Unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur buku fiksi terdapat dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik buku fiksi meliputi tema, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, dan alur. Kemudian unsur ekstrinsik buku fiksi meliputi bahasa, latar belakang, pengarang, nilai-nilai dalam karya sastra. Kemudian unsur buku non-fiksi meliputi prakata, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup atau simpulan, kemudian daftar pustaka. C. Peta pikiran atau garis alur atau sinopsis atau ringkasan. Peta pikiran atau garis alur, yaitu peta pikiran dari buku fiksi harus memuat bagian-bagian, yaitu pengenalan cerita, penyajian peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, serta penutup. Kemudian sinopsis. Sinopsis merupakan bentuk ringkas karya sastra. Langkah-langkah menyusun sinopsis, yaitu membaca cerita, menyusun alur, mengutamakan aspek persuasif, dan dibuat menarik. Kemudian ringkasan. Ringkasan adalah hasil meringkas, ikhtisar, singkatan cerita. Langkah menyusun ringkasan, yaitu membaca dengan seksama, menemukan gagasan utama, menyusun ringkasan sementara, membaca ringkasan sementara, menghitung jumlah kata dalam ringkasan, serta menulis ringkasan jadi. D. Hubungan antar unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Unsur dalam buku fiksi maupun non-fiksi memiliki hubungan saling terkait. Hubungan antar unsur dalam sebuah fiksi membentuk suatu kesatuan padu dan runtut. Sementara itu, hubungan antar unsur dalam sebuah buku non-fiksi membuat isi buku padu dan mudah dipahami pembaca. E. Tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi. Tanggapan secara lisan, yaitu disampaikan secara langsung, berkaitan dengan fisik dan isi buku. Kemudian yang kedua yaitu secara tulis, berupa kritik, esai, dan resensi. Bagaimana semuanya sudah paham tentang buku fiksi dan non-fiksi? Bagaimana kedalamannya, di dalamnya itu ada apa saja, bagaimana isinya, ketika kita membuat sinopsis itu bagaimana. Tentu ketika membuat sinopsis buku non-fiksi dengan buku fiksi beda. Kenapa? Kalau non-fiksi itu kan ada bab-babnya, ya, ada bab-bab, dan satu dan lainnya itu bisa jadi menjadi sesuatu yang pisah-pisah, ya.
Semisal kita mau ada buku non-fiksi pembuatan kompos ya, maka ada jenis-jenis kompos, maka pada bab 1, bab 2, bab 3, si kompos, macam-macam kompos itu bisa kita pilah-pilah. Tapi kalau di buku fiksi tidak bisa. Satu novel tentu satu keutuhan mulai awal sampai selesai. Ya, itu makanya kemudian dinamakan sebagai sinopsis. Anak-anakku semuanya, bagi yang belum paham, pesan saya nanti tengok kembali, lihat kembali ya, bagaimana pemahaman yang dinamakan buku fiksi dan non-fiksi, batas-batasnya bagaimana, dan ketika kita mengevaluasi bagaimana. Kembali saya ingatkan sebelum saya tutup, bahasanya budaya membaca mesti menjadi budaya kita. Salah satu bagian kenapa bangsa kita belum maju adalah kemampuan membaca bangsa kita yang cukup lemah. Kita malas membaca. Sedangkan bangsa-bangsa maju semisal bangsa Jepang ya, bahkan bangsa tetangga-tetangga kita itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Di sana kualitas membacanya lebih tinggi dibandingkan kita. Maka mulai saat ini ayo kita buktikan kita adalah bangsa hebat. Maka 1-2 tahun lagi kita akan menjadi bangsa yang kualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan bangsa lainnya. Dengan apa? Meningkatkan kemampuan membaca. Dimanapun kita biasakan membaca. Ketika kita tidak mampu membaca buku, maka biasakan membaca web-web yang sudah jelas, media-media yang jelas, sehingga info yang kita dapatkan itu info yang bukan hoax, info yang valid data-datanya. Oke anakku, itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Kita ketemu ya dengan video selanjutnya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.